Halo sahabat Batas Kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini Adinda akan melanjutkan cerita yang berjudul Kumiskinkan Suamiku dan Selingkuhannya. Untuk para pendengar setia Batas Kisah yang belum nonton part 1-nya, silahkan kunjungi linknya di deskripsi video ini. Biar makin seru, langsung saja ke ceritanya. Sidang perdana kamu akan digelar besok, Ki. Papa memberitahuku di suatu siang pada saat berkunjung ke kantor. Apakah Ki wajib datang, Pah? Tanyaku. Untuk sidang pertama, kamu usahakan datang, ya? Ujar Papa. Ia kemudian menyesap kopi yang disuguhkan oleh Lina. Lina sekarang kuangkat menjadi asisten pribadiku. Jika ditanya alasannya kenapa, maka jawabanku adalah karena dorongan hati. Setiap manusia memiliki intuisinya sendiri, yang terkadang memberi sinyal-sinyal tertentu kepada sang empunya. Seperti halnya intuisi yang mendorongku untuk melakukan penyelidikan kepada Mas Adit. Dan ternyata, feelingku tak meleset. Baik, Pah, Ki usahakan datang. Jawabku setelah beberapa saat. Perusahaan ini cukup berkembang. Ki, Papa lihat. Karyawanmu pada sibuk semua di luar. Papa berkata sambil menyandarkan punggungnya rileks ke sandaran kursi. Alhamdulillah, Pah, berkat Mas Adit juga. Aku mengerling jenaka ke arah Papa, yang disambut gelak tawanya. Begitulah laki-laki. Ki, banyak yang hancur karena wanita. Untung papamu ini setia. Papa sedikit membusungkan dada sambil tersenyum lebar. Oh iya, Pah, nanti setelah kita memenangkan gugatan terhadap Mas Adit, aku ingin menjual rumah yang sekarang kutempati. Kenapa? Kening Papa sedikit berkerut. Enggak apa-apa. Cuma ingin ganti suasana baru saja, Pah. Jawabku singkat. Sudah nemu calon hunian baru? Atau, kamu ingin kembali ke rumah dan tinggal sama-sama lagi? Aku menggeleng. Tidak keduanya. Pah, pertama, aku belum menemukan calon hunian baru. Kedua, aku ingin hidup mandiri. Nantilah, kalau senggang, mau cari-cari lewat agen real estate. Ujarku sambil mengangkat kedua bahu. Ya sudah. Kalau begitu Papa pamit dulu. Ya, mau balik kantor. Persiapkan dirimu buat besok, Ki. Papa beranjak bangkit dari kursinya. Lelaki yang menjadi cinta pertamaku itu melempar senyum sekilas saat keluar dari ruangan. Pokoknya bagaimanapun kamu harus menang melawan Kisha. Mas, jangan sampai kamu nggak bawa apa-apa saat menikahiku nanti. Mau dikasih makan apa anak kita kalau semuanya diambil perempuan itu? Lagian, kamu ngapain juga sih? Pakai bikin surat perjanjian pranikah segala? Kalau kayak gini, repot kan? Vika terus mengoceh sambil memegangi perutnya yang mulai membuncit. Kandungan yang sudah berusia hampir 4 bulan tersebut mulai menunjukkan jejaknya. Kamu bisa nggak berhenti ngomel sebentar aja? Dari tadi aku pusing. Kepala ini pun hampir meledak dengar mulutmu itu ngoceh melulu. Bantu doa kek. Bukannya malah marah-marah terus. Adit memarahi Vika. Ditatapnya perempuan itu kesal. Gimana nggak ngoceh akunya? Mas, uang sudah makin menipis. Tiap hari, aku yang harus terus menomboki uang belanja. Kamu sama ibumu enak-enakan numpang makan gratis. Ketus Vika sambil melirik sebal pada Adit. Hei, kok kamu bawa-bawa saya? Vika, kamu nggak ikhlas kasih saya dan Adit makan. Bu Liana yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka dari balik pintu kamar, langsung keluar dan menegur perempuan yang baru beberapa hari lalu dinikahi oleh Adit secara siri tersebut. Ini bukan lagi soal ikhlas nggak ikhlas, mertuaku sayang. Tapi aku berbicara fakta. Uang sudah hampir habis sementara kita nggak ada pemasukan. Vika berkata sambil menatap Bu Liana. Kalau bisa, ibu pindah aja dulu. Ikut anak yang lain kek. Anak ibu kan bukan cuma Mas Adit. Jangan jadi beban dulu saat keadaan lagi susah seperti sekarang. Ucap Vika lagi. Apa?
Kamu ngusir saya. Bu Liana tampak syok. Tak menyangka Vika akan seberani itu terhadapnya. Adit, dengar nggak kamu barusan? Perempuan ini mengusir ibu. Ia beralih pada putranya yang sedang sibuk entah apa dengan ponselnya. Adit, seru Bu Liana lagi. Memaksa putranya itu merespon ucapannya. Yang dikatakan Vika benar. Bu, untuk sementara, ibu tinggal saja dulu sama Mas Firman, ujar Adit, menyebutkan nama saudara laki-lakinya yang lain. Tega kamu ya, Dit. Bu Liana tampak makin kesal. Tetapi Adit justru meninggalkannya dan masuk ke kamar. Meninggalkannya berdua dengan Vika yang kini tersenyum sinis ke arahnya. Ibu denger, kan? Please deh, mandiri. Jangan jadi beban buat orang lain. Vika beranjak, kemudian menyusul suaminya masuk ke kamar. Meninggalkan Bu Liana yang mencak-mencak sendirian. Besok sidang cerai perdananya, Mas? Tanya Vika sambil merebahkan diri di atas kasur, tepat di sebelah Adit. Iya, jawab laki-laki itu, kemudian menyimpan ponselnya dekat bantal. Kamu harus berkuat merebut apa yang seharusnya jadi milik kita, Mas. Enak saja Kisha mau merebut semuanya. Vika kembali mengoceh. Tapi aku pesimis Vika. Kamu tahu sendiri. Papanya Kisha itu siapa? Kita bahkan tak punya uang untuk membayar pengacara guna melamarnya. Mendengar nada pesimis dari mulut Adit, Vika menoleh tak senang. Lantas, apa kamu mau nyerah begitu saja? Ini anak bentar lagi lahir. Mas, kamu dan aku sama-sama nggak kerja. Salah siapa itu? Vika menekan kalimatnya. Ya lihat sajalah nanti. Kalau enggak pun, ya mungkin terpaksa cari kerjaan lain dengan ijazah yang aku punya. Adit berkata dengan nada pesimis. Laki-laki itu seolah telah kehilangan semangatnya. Maksud Mas, balik jadi karyawan lagi? Jadi kacung di perusahaan orang? Mau taruh di mana muka kita di depan orang tuaku? Mas, mereka tahunya kamu bos. Vika kembali mencerocos. Sudahlah, Vika. Nggak capek apa kamu dari tadi? Kupingku yang denger aja capek. Adit mulai naik pitam. Ya pokoknya aku maunya kamu tetap jadi bos. Kalau kamu jadi kuli di tempat orang, aku ogah. Ya terserah kamulah. Kalau begitu, setelah anak itu lahir, kita cerai saja. Tandas Adit kesal. Apa? Cerai? Terus nanti yang menghidupi anak ini siapa? Mas? Ya makanya jangan bawel. Ini salah itu salah. Jadi nyesel aku kenal dan terlibat sama kamu. Balas Adit makin ketus. Di sebelahnya, Vika sudah nyaris meledak karena emosi. Apa? Mas? Nyesel? Waktu kamu enak-enakan menindihku, nggak mikir nyesel kamu. Sergah Vika dengan nada ketus. Itu karena kamu yang terus menggodaku. Sahut Adit tak kalah ketus. Ibarat kucing disodori umpan terus setiap hari. Mana ada yang nolak? Lah. Lanjut laki-laki itu berkilah. Tak sadar ia telah menyamakan dirinya sendiri dengan seekor binatang. Bluk. Sebuah bantal yang dilemparkan oleh Vika mendarat tepat di wajah Adit. Laki-laki itu terkesiap kaget. Lalu buru-buru bangkit dan menatap garang pada istri sirinya itu. Kurang ajar kamu. Ya, Vika. Seumur-umur jadi istriku. Tak pernah Kisha berbuat seperti ini terhadapku. Benar-benar kamu. Ya. Kisha. Kisha. Kisha terus. Jika kamu begitu menyesal berpisah dengan perempuan mandul itu, kembali saja padanya. Mas. Itu pun jika dia mau. Sembur Vika geram sambil memelototi suaminya. Andai bisa tentu sudah kulakukan. Nggak perlu kamu suruh aku, Vika. Adit beranjak turun dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Pikirannya kusut, ditambah kelakuan Vika yang membuat kesal. Adit lebih memilih tidur di luar ketimbang bersama perempuan yang dinilainya banyak mulut itu. Vika sendiri makin uring-uringan. Tak menyangka semua akan jadi begini. Didorong keinginan ingin hidup enak secara instan,
Ia pun nekat menggoda Adit yang waktu itu menjadi bosnya. Awalnya laki-laki itu tak merespon. Namun Vika selalu memancing dan memberinya umpan. Diawali dengan kerap berpakaian seksi dan mengundang perhatian-perhatian kecil, hingga kalimat-kalimat menggoda yang ia tuliskan lewat pesan-pesan singkat kepada laki-laki itu. Singkat cerita, Gayung akhirnya bersambut. Kerja keras Vika membuahkan hasil, persis sesuai yang diharapkannya selama ini. Seperti yang tadi dikatakan Adit, kucing yang terus-menerus diberi umpan, mana mungkin sanggup menolak. Sekalipun itu ikan busuk yang bisa membuatmu sakit karena keracunan. Mereka mengawali perselingkuhan di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Awalnya Adit tampak menyesal setelah hubungan terlarang itu terjadi untuk pertama kali. Tapi lama-kelamaan, justru ia yang ketagihan. Laki-laki itu hanyut dalam permainan Vika hingga lupa daratan. Tak peduli di kantor, di mobil, bahkan di kontrakan Vika sekalipun, ia selalu mengajak sekretaris sekaligus kekasih gelapnya tersebut untuk melakukan perbuatan terlarang. Vika merasa menang. Merasa telah berhasil merebut laki-laki itu dari istrinya. Terlebih, saat ia akhirnya berbadan dua, hasil dari percintaan terlarang mereka. Adit kerap mengeluhkan soal keturunan. Sesuatu yang sangat ia harapkan dari Kisha, istrinya. Namun perempuan itu tak kunjung hamil juga. Semua nyaris sempurna. Adit senang bukan kepalang mendengar berita kehamilannya. Sesuatu yang sebenarnya aib, menjadi sukacita bagi mereka. Tak sabar ingin berkuasa, Vika pun menginginkan Adit untuk segera menceraikan Kisha. Dengan begitu, ia akan secara resmi menjadi seorang nyonya. Seperti impiannya selama ini. Namun sesuatu di luar dugaan justru terjadi. Keadaan jadi berbalik dan tak menguntungkan. Kisha ternyata lebih dulu bermain cantik. Perempuan itu dalam sekejap menghempas hayalan indah Vika. Jangankan jadi nyonya dan hidup enak, selama Adit dan ibunya tinggal bersama dengannya, justru Vika lah yang harus menghidupi mereka dengan sisa uang yang tak lagi banyak jumlahnya. Ditambah lagi, sikap ibunya Adit yang kerap menjengkelkannya. Vika merasa nasibnya kini tak ubahnya seperti pepatah. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah siap, Ki? Kita langsung ketemu di pengadilan, ya. Suara bariton khas Papa menyapa pendengaran begitu aku menjawab telepon dari beliau. Iya, Pah. Ini sudah mau siap-siap berangkat ke sana. Jawabku sambil memakai heels bertali, sementara ponselku jepit di antara pundak dan kepala. Good, see you. See you, Pah. Tiba di gedung pengadilan. Aku memarkir kendaraan di atas halaman berpavling yang berukuran luas. Menarik napas dalam, kukumpulkan seluruh tekad dan rasa percaya diri untuk menjalani sidang perdana perceraianku hari ini. Setelah merasa siap lahir batin, aku pun segera keluar dari mobil dan melangkah menuju gedung yang di depannya terdapat simbol berbentuk timbangan. Ki, panggil Papa dari kejauhan sembari melambaikan tangan saat kedua mata ini berkeliling mencari-cari sosoknya. Segera kuhampiri beliau dan duduk di sebelahnya. Habis ini giliran kamu, ucap Papa ringan sambil menunjuk ruang sidang yang tertutup karena sedang dipakai untuk sidang lain. Aku hanya mengangguk. Kepalaku kemudian celingukan, mencari-cari sosok laki-laki yang akan kugugat hari ini. Mas Adit, tak mungkin kan? Dia tak datang? Bukannya dia sangat ingin mempertahankan harta yang diklaim adalah miliknya? Itu dia yang kamu cari-cari, Ki. Seolah tahu apa yang sedang kupikirkan, Papa berkata seraya menunjuk ke satu arah. Aku melihat ke sana, di mana tampak Mas Adit yang baru datang bersama ibunya. Keduanya tampak melangkah tergesa. Pah, kayaknya mereka nggak pakai pengacara. Bisikku pada Papa. Itu namanya dia mengukur kemampuan. Ki, bayar pengacara semahal apapun, mereka tak akan bisa memenangkan perkara ini. Bukan karena papamu ini seorang lawyer hebat, tapi karena surat perjanjian pranikah yang kalian buat itu telah memiliki kekuatan hukum. Ditambah, foto-foto bukti perselingkuhan Adit dan sekretarisnya. Aku manggut-manggut mendengar ucapan Papa.
Mas Adit dan ibunya duduk di atas kursi tunggu tak jauh dari kami. Sesekali, aku merasa dia sedang memperhatikan aku dan papa. Sekali waktu, pernah pula tatapan kami bertemu, dan dia menatapku dengan sorot yang entah. Merasa bersalah? Bisa jadi. Menyesal? Oh, jelas sekali. Tapi aku hanya balas memandanginya dengan senyum penuh kemenangan di bibir. Setelah beberapa saat, akhirnya sidang di dalam selesai. Kami pun segera bersiap untuk memulai sidang kami. Akhirnya tiba giliran kami memasuki ruang sidang. Aku dan papa masuk terlebih dulu, lalu disusul oleh Mas Adit dan ibunya yang terus memandangiku dengan tatapan sinis. Aku duduk pada sebuah kursi yang telah disediakan, begitupun Mas Adit. Ia terlihat nervous. Kutandai dari ia menghela napas beberapa kali. Sebenarnya aku pun sama. Hanya saja, kehadiran papa di sini sebagai kuasa hukumku membuatku lebih percaya diri sehingga bisa tampil lebih tenang. Seperti sidang cerai pada umumnya, hakim memulai dengan menanyai kami satu persatu. Khususnya aku, sebagai penggugat. Dalam hal ini, papa sebagai kuasa hukum pun berbicara mewakiliku, menyebutkan beberapa alasan aku melakukan gugatan. Mas Adit hanya diam di kursinya sambil mendengarkan. Namun pada saat hakim mengkonfirmasi tuduhan-tuduhanku, beberapa kali ia berusaha mengelak. Namun dengan mudah dipatahkan oleh bukti-bukti yang kubawa. Upaya mediasi pertama ini gagal, sehingga hakim menangguhkan sidang mediasi berikutnya pekan depan. Seusai sidang, aku dan papa berjalan keluar ruang sidang. Namun saat kami baru beberapa langkah menjauh dari ruang sidang, terdengar suara seseorang memanggilku. Kisha. Tanpa menoleh pun aku sudah tahu suara siapa yang memanggilku itu. Mas Adit. Aku terpaksa berhenti untuk mengetahui apa maunya. Kulirik papa yang juga tampaknya penasaran pada apa yang akan dikatakan Mas Adit. Ki. Napas laki-laki itu sedikit tersengal. Mungkin karena habis berlari karena mengejarku barusan. Ada apa, Mas? Tanyaku begitu kami sudah berhadapan. Ki, please batalkan perceraian ini. Ayo kita rujuki. Jangan bercerai. Ujarnya. Sedikit takjub aku pada kepercayaan diri Mas Adit. Berani sekali dia memintaku membatalkan gugatan dan ingin mengajakku rujuk. Kamu ingin rujuk bukan karena mencintaiku, Mas. Tapi tak lebih dari karena kamu takut hidup susah setelah perceraian ini. Kenapa? Kekasihmu itu pasti nggak mau ya? Diajak memulai sama-sama dari nol. Sinisku. Mas Adit menelan ludah. Ki, aku tahu aku salah. Aku minta maaf, Ki. Ujarnya sambil mengerjapkan mata beberapa kali. Ekspresinya seolah memohon. Setelah semua yang kamu lakukan, dengan semudah itu kamu ingin aku melupakan? Telan saja penyesalanmu. Mas, nasi telah menjadi bubur. Ucapku penuh penekanan. Papa juga nggak yakin. Ki, laki-laki ini akan memohon rujuk jika kalian tidak memiliki perjanjian pranikah. Jangan membuat papa malu, Ki, dengan menerima kembali laki-laki seperti ini untuk menjadi menantu papa. Sambung papa. Kamu dengar, Mas? Aku berucap pada Mas Adit. Papaku sepenuhnya benar. Kamu nggak mungkin ngemis-ngemis kayak gini kalau kamu dapetin yang kamu mau. Ayo, Pah. Kugamit siku papa dan berbalik meninggalkan Mas Adit sendirian. Makan tuh penyesalan. 2 bulan kemudian. Akhirnya putusan gugatan ceraiku pada Mas Adit dibacakan. Meskipun aku tidak hadir dan hanya diwakili oleh papa, namun tetap saja kebahagiaannya terasa sampai ke sumsum tulang. Aku kini resmi menyandang status janda. Status yang kebanyakan para wanita takut menyandangnya. Sebenarnya tak ada perempuan manapun yang ingin menyandang status janda di dunia ini. Termasuk aku. Namun terkadang, ada suatu kondisi di mana kita harus berani mengambil keputusan. Tidak semua wanita beruntung mendapatkan suami tampan, mapan, setia, sekaligus bertanggung jawab. Banyak di antara wanita-wanita di dunia yang mendapat pasangan seorang yang gemar berperangai kasar,
hobi mabuk, judi, dan malas bekerja. Seorang istri pun tak semua beruntung menjadi tulang rusuk dalam rumah tangganya. Ada di antara mereka yang terpaksa menjadi tulang punggung demi dapur tetap mengepul. Demi anak-anaknya tak kelaparan. Mereka yang tidak beruntung, termasuk aku di dalamnya, sejatinya mengharap pernikahan yang langgeng, sakinah mawaddah dan warohmah. Pernikahan yang banyak diimpikan semua pasangan di dunia ini. Tapi mau bilang apa jika takdir sudah berkata? Tak hanya gugatan sidang perceraian yang dikabulkan oleh hakim, tapi gugatan atas gonogini pun ku menangkan secara mutlak. Berkali-kali aku mendapat makian sumpah serapah dari Buliana melalui pesan WhatsApp, yang intinya tidak bisa menerima kekalahan dalam persidangan gugatan gonogini yang kuajukan. Tapi tak kutanggapi. Aku menjalani kehidupanku seperti biasa. Bekerja dan mengembangkan perusahaan seperti seharusnya. Hingga suatu ketika, Vika kembali datang ke kantor dengan tujuan untuk mempermalukanku. Perut perempuan itu sudah terlihat lebih besar dari terakhir aku melihatnya. Buki. Di luar si nenek lampir datang sambil marah-marah. Bu, dia cari-cari Buki. Lina masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi orang yang seperti baru saja melihat setan. Siapa nenek lampir? Mantan ibu mertua saya. Terkaku. Lina menggeleng cepat. Bukan, Bu. Kalau yang itu nenek gayung. Ini si Vika, Bu. Ucapan Lina membuatku sedikit terkejut. Mau apa lagi perempuan itu? Daripada bertanya-tanya, aku pun memutuskan untuk keluar dan melihatnya sendiri. Segera aku beranjak dari kursi, kemudian melangkah keluar dan diikuti oleh Lina di belakang. Hei, perempuan serakah. Keluar. Bahkan belum mencapai pintu depan pun aku bisa mendengar suara lantang itu. Cari gara-gara sepertinya si Vika ini. Akhirnya aku tiba di depan. Terlihat dua orang security sedang berusaha menahan tubuh perempuan yang sedang meronta-ronta itu. Dengan perutnya yang membuncit, Vika berusaha menyerang saat melihat kemunculanku. Apa maumu? Tanyaku dengan sikap tenang. Kembalikan hakku, teriaknya. Hak? Hak yang mana, Vika? Tanyaku sambil maju selangkah. Aku tahu, saat ini kami sedang menjadi tontonan para karyawan sekarang. Hak yang kau rampas dari suamiku. Jangan pura-pura bodoh kau. Kisha, dasar perempuan serakah. Bisa-bisanya kau tak menyisakan 1 sen pun untuk anak dalam kandunganku ini. Semburnya seperti orang yang sedang kesurupan. Anak dalam kandunganmu sama sekali bukan urusanku. Toh kau membuatnya bersama mantan suamiku pun tanpa seizin dariku. Kularikan seulas senyum padanya. Perempuan itu menggeram. Aku tak pernah ada urusan denganmu. Urusanku dengan mantan suamiku pun sudah selesai di pengadilan. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan meminta sesuatu yang kau sendiri tak ada hak di dalamnya. Vika, pergilah, sebelum kau bertambah malu nantinya. Kuberi kode pada security melalui gerakan kepala untuk mengusir perempuan itu pergi sebelum aku sendiri kembali masuk ke dalam kantor. Samar terdengar kasak-kusuk dari para karyawan saat aku melewati meja-meja mereka menuju ruang kerjaku. Aku kembali ke dalam ruangan. Kemudian menghempas tubuh di atas kursi kerjaku. Tak kupungkiri, aku merasa kesal atas ulah Vika barusan. Bukan karena malu, karena nyatanya dialah yang harusnya malu karena merusak rumah tangga orang, sampai hamil di luar nikah. Yang aku kesalkan adalah dia masih saja berusaha merecoki hidupku padahal kami sudah tidak ada lagi urusan. Andai dia meminta dengan cara baik-baik, mungkin aku masih berkenan untuk mempertimbangkan. Mengingat, kehidupan mereka saat ini sedang sulit pastinya. Apalagi mereka juga butuh biaya untuk mempersiapkan kelahiran anak di dalam perut Vika. Tapi caranya yang sok barbar itu entah mengapa membuatku sangat muak. Andai aku mau, bisa saja aku meminta pada papa untuk menuntut perempuan itu atas apa yang dilakukannya saat ini. Menjebloskannya ke dalam sel atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, ataupun pasal lain yang papa lebih paham dariku. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, untuk apa?
Apakah itu akan membuatku puas karena menyingkirkan orang-orang yang telah menyakitiku? Daripada membuang-buang waktu berurusan dengan orang-orang yang otaknya hanya seputar selangkang dan uang, lebih baik aku fokus menata hidupku. Sesuai rencana semula, setelah sidang putusan cerai, aku meluangkan waktu mencari hunian baru melalui agen-agen real estate yang memasang iklan di media sosial. Pilihanku akhirnya jatuh pada residence yang luar dibangun. Tipe rumahnya tak terlalu kecil juga tak terlalu besar dengan desain minimalis modern. Lebih dari cukup jika hanya kutinggali berdua dengan Mbok Jum. Perumahan ini bisa dibilang cukup elit karena dibangun di pusat kota. Dekat dengan mall, stasiun dan akses ke bandara juga tak terlalu jauh. Meski harganya cukup lumayan, aku tak ragu memutuskan untuk membeli salah satu unitnya. Lumayan bagus ini, Ki. Kata Mama saat kuajak beliau untuk melihat-lihat sebelum aku pindah ke rumah tersebut. Lihat kan, Mama? Meski letaknya di tengah kota, tapi lingkungannya cukup asri. Pinter nih, developernya. Disediain taman bermain dan jogging track khusus para penghuni. Aku membalas ucapan Mama sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Di perumahan ini ada 50 unit total rumah yang dibangun. Tiap rumah dibangun dengan desain 2 lantai. Dan antar rumah hanya dibatasi tembok setinggi dada tanpa pagar keliling. Masing-masing rumah juga difasilitasi dengan carport dan kanopi yang bentuknya seragam. Blok A dan Blok B terletak saling berseberangan, yang di tengah-tengah jalan dibangun semacam jalur pemisah yang ditanami oleh pepohonan. Hal inilah yang membuat kesan asri terasa kental di sini. Lingkungan baru untuk memulai hidup yang baru. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Setelah puas melihat-lihat, sambil memperkirakan bagian mana saja yang perlu sedikit dirombak di rumah ini nantinya, aku pun mengajak Mama untuk pulang. Mengingat hari juga sudah mulai beranjak petang. Aku dan Mama kemudian segera masuk ke dalam mobil, dengan aku sebagai sopirnya. Karena rumah tak berpagar, aku pun langsung saja menggerakkan kendaraan untuk mundur di atas carport. Tin, tin. Sebuah bunyi klakson yang amat nyaring terdengar memekakan telingaku. Otomatis, kaki pun menginjak rem spontan. Aku dan Mama terlonjak di tempat. Setelah menetralkan gigi mobil, aku pun lantas turun untuk melihat apa yang terjadi. Sebuah mobil SUV keluaran terbaru dengan merek ternama tampak berhenti dekat dengan bagian belakang mobilku. Mungkin kedua mobil akan saling cium seandainya si pemilik SUV tersebut tak membunyikan klakson dan aku tak menginjak rem tepat pada waktunya. Aku meletakkan tangan dengan sikap hormat di atas kening untuk melihat wajah si pengemudi SUV. Sinar matahari sore tampak menyilaukan sore ini. Memantulkan cahaya keemasan pada kaca mobil bagian depannya, sehingga wajah si pengemudi tak bisa kulihat dengan jelas. Salah satu jendela pada sisi kemudi tampak turun perlahan. Detik berikutnya, seraut wajah tanpa senyum melongo keluar dari jendela yang terbuka tadi. Dih, amit-amit, jangan sampai punya tetangga sombong kayak gitu. Batinku dalam hati. Namun baru saja aku berkata demikian, aku kembali dibuat syok saat mobil SUV itu berbelok memasuki halaman rumah yang letaknya persis di sebelah rumahku. Ya Tuhan, pertanda apa ini? Aku seakan terpaku di tempat, tanpa sadar memperhatikan hingga seorang lelaki akhirnya keluar dari mobil tersebut. Sosoknya tampak sangat jangkung dengan tinggi yang diperkirakan 180 cm. Mengenakan kaos putih polos lengan panjang yang digulung hingga batas siku, serta jeans sebagai bawahan. Secara keseluruhan kuakui dia tampak keren. Laki-laki itu menoleh sekilas ke arahku yang seperti orang terhipnotis memelototinya dari tadi. Tanpa senyum, ia terus melangkah menuju teras rumah di sebelah, kemudian menghilang masuk setelah pintunya terbuka. Oh, shit! Dia benar-benar akan menjadi tetangga baruku? Laki-laki kok juteknya ngalahin cewek yang lagi PMS? Ki, lihatin apa? Ayo, kita pulang. Udah sore ini. Suara Mama menyadarkanku dari keterpakuan. Tanpa membuang waktu lagi, aku pun segera masuk kembali ke dalam mobil yang mesinnya kubiarkan masih menyala.
Segera aku tancap gas sesaat setelah memasang sabuk pengaman. Aku dan Mama meluncur pulang. Membelah jalanan ibu kota yang selalu tanpa mengenal waktu pagi, siang, ataupun sore. Sesampainya di rumah, aku melihat Mbok Jum tampak sedang sibuk berkemas. Aku memang telah memberitahu asisten tanggaku tersebut bahwa menempati rumah baru dan yang rumah ini penuh dengan kenangan pahit ini. Kemas yang perlu saja, Mbok. Sisanya menyusul. Ucapku yang ditanggapi oleh senyuman Mbok Jum. Wanita paruh baya yang telah mengabdi semenjak aku masih berusia 4 tahun itu kemudian berkata, Mbok seneng kita akan segera pindah dari sini, Non. Aku yang baru saja menyandarkan punggung pada sofa, melirik ke arahnya. Kenapa memangnya, Mbok? Tanyaku. Males, Non. Tetangga di sini kadung masuk kubu Buliana semua. Semenjak perceraian Non Ki sama Mas Adit, mereka ikut-ikutan memusuhi kita. Padahal toh, urusan rumah tangga Non Ki kan bukan urusan mereka. Kok jadi ikut-ikutan musuhin? Nih pasti kerjaan Buliana juga, mempengaruhi warga sini buat membenci Non Ki. Panjang Mbok Jum bercerita. Aku diam. Bukan karena tindakan Buliana yang menghasut para tetangga. Namun berpikir bahwa keputusanku untuk pindah dari lingkungan sini memang tepat adanya. Non, panggil Mbok Jum. Aku menoleh. Ya, Mbok. Sahutku. Apa nggak baiknya kita klarifikasi saja yang sebenarnya pada mereka? Ujar Mbok Jum. Klarifikasi? Pada mereka siapa, Mbok? Tanyaku bingung. Ya sama para tetanggalah. Non, biar mereka tahu yang sebenarnya. Yang jahat kan Mas Adit, biar Non Ki nggak disalahin terus, dianggap jahat terus. Aku tertawa mendengar nada bicara Mbok Jum yang terdengar kesal. Buat apa, Mbok? Biar saja mereka berpikir sesukanya tentang aku. Suatu hari kebenaran pasti akan terungkap. Mbok, meskipun tanpa klarifikasi, Tuhan akan menunjukkan dengan caranya sendiri. Pungkasku, giliran Mbok Jum terdiam. Tamat. Terima kasih untuk penonton setia Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Doa Adinda hari ini semoga penonton setia Batas Kisah diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sekian dan terima kasih.